Nah, oke, kembali lagi dengan Mbak Ais. Lama-lama kayaknya kalian udah mulai mendengar suara-suara Mbak Ais yang udah mulai centil, kayak lenje. Kalian tahu nggak sih lenje itu apa? Nah, gitu. Oke, sekarang kembali lagi ke topik tentang macam-macam mutasi. Kalau di video sebelumnya itu membahas tentang frame shift mutation, kalau di video kali ini kita akan membahas tentang point mutation atau mutasi titik. Nah, lagi-lagi kerangkanya udah Mbak Ais tuliskan supaya video ini tuh nggak lama-lama Mbak. Oke, betul. Hemat kuota Mbak, tapi masuk. Nah, betul. Itu tujuannya Mbak Ais karena aku menyadari kalau misalnya kalian itu belajar nggak bisa fokusnya itu terus-terusan. Pasti ada jedanya, ya nggak? Iyo. Makanya sekarang aku lebih percepat tapi pembahasannya masuk gitu kan? Oke. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang udah disebutin 2 kali 3 kali Mbak. Iya, maaf. Point mutation. Point mutation itu disebabkan oleh adanya substitusi atau pergantian. Substitusi itu macamnya yang pertama ada transisi dan transversi. Transversi. Transisi itu merupakan perubahan basa nitrogen purin menjadi purin atau pirimidin menjadi pirimidin. Sedangkan transversi itu merupakan perubahan basa nitrogen purin menjadi pirimidin dan sebaliknya pirimidin menjadi purin. Sekarang coba aku tuliskan ya contohnya. Misal di sini ada basa adenin, terus ada basa timin, ada guanin, ada sitosin. Nah, kalau misalnya A sama G itu kan sama-sama purin ya. Berarti ketika berubah seperti ini, aku kasih ini nomor aja ya. Ini yang nomor 1, yang ini nomor 2. AG, purin menjadi purin, berarti dia yang kodenya 1. TC, berarti dia juga kodenya 1. CT, berarti tetap 1. Ini juga 1. Sekarang, kalau misalnya A ke T, nah berarti ini adalah yang transversi. G ke C itu adalah transversi. T ke G, T itu apa? T itu adalah si pirimidin berubah menjadi guanin. Nah, apa kira-kira? Pirimidin guanin. Berarti dia adalah yang transversi. A ke C, berarti ini juga, nah ini juga transversi. Modelnya kayak gitu. Jadi intinya intinya transisi karo transversi. Ngono tok. Kalian masih ingat tau bahasanya? Coba nih, aku kasih note aja deh. Catatan. Purin pirimidin. A, G, T atau U dan C. Udah ya? Nah, wes, cukup. Lanjut. Aku menggunakan contoh yang sama seperti tadi, yaitu ada sekuen normal dari DNA template TAC, CAC, GTG, AAA. Dia akan membentuk mRNA atau kodon yaitu AUG, GUG, CAC, UUU. Nah, protein yang dihasilkan akan memiliki susunan dari metionin, alanin, histidin, dan fenilalanin.
Sekarang, kalau misalnya terjadi transisi, purin berubah menjadi purin, pirimidin berubah menjadi pirimidin. Aku ambil contoh yang ini nih. Tet. Yang A. Sekarang A-nya tak ganti sama G. Wes, A-nya tak ganti G yo. Saiki tak hapus aja. Nah, tak tulis aja langsung AAG gitu yo. Nah, berarti pasangan ini ngisore iki ono sama GUG, CAC, dan tak kasih abang, dan UUC. Protein yang dihasilkan sama, MET sama, VAL sama, HIS. Nah, terus UUC itu apa? Oh, ternyata UUC itu masih fenilalanin. Ini adalah yang dihasilkan dari adanya transisi. Transisi ini mau seko A. A diganti G. Nah, udah ya? Paham? Oke. Terus, yang selanjutnya. Ini aku kasih contoh, coba deh langsung aja. Transversi. Purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Nah, yang aku hilangkan, coba pada yang kodenya sama aja ya. Nih. Sekarang aku ubah menjadi A yang di depan aku ganti jadi C. Jadinya CAA. Terus yang dihasilkan sama GUG, CAC, dan GUU. Nah, sekarang metionin masih sama valin, histidin, dan GUU ternyata mengkode valin. Nah, berubah nggak? Berubah. Gitu. Ini adalah contoh dari transisi dan transversi. Ternyata perubahannya itu bisa berdampak pada pembentukan asam amino yang sama dan bisa juga berdampak pada pembentukan asam amino yang berbeda. Kenapa Mbak kok ada yang sama? Ingat, kodon itu kan isinya adalah 3 pasangan basa nitrogen kan, atau kita sebut sebagai triplet. Nah, setiap satu ini dia memiliki kemungkinan diisi oleh AU, G, C. Berarti ada 4. Totalnya ada 64 kodon. Namun hanya membentuk 20 jenis asam amino. Jadi wajar saja jika ada kodon yang berbeda, dia dikode oleh asam amino yang sama. Nah, terus Mbak, kalau misalnya ada point mutation, ada transisi dan transversi, kira-kira ada nggak contohnya, contoh penyakit yang ada di manusia? Tentu saja ada dong. Jadi contohnya, contoh human disease-nya ya, kita sebut sebagai sickle cell anemia. Pembahasannya kita taruh di bawah. Nah, ini dia. Apa itu sickle cell anemia? Jadi kalau misalnya kalian udah belajar hereditas pasti tahu bahwa sickle cell anemia itu adalah kelainan pada struktur eritrositnya berubah menjadi strukturnya itu seperti bulan sabit. Nah, struktur bulan sabit itu disebabkan karena apa? Ya, kita akan bahas nih satu persatu. Yang kamu lihat, eritrosit itu kan selalu dalam bentuk bulat bikonkav. Ono cekungnya, di sini ada cekungnya. Itu disebabkan karena dia sudah membuang inti sele. Jadi eritrosit itu tidak memiliki inti.
Nah, struktur eritrosit yang normal, dia akan memiliki hemoglobin. Nah, hemoglobinnya kan akan berfungsi sebagai pengangkut atau pengikat oksigen yang ada di pembuluh darah atau di bagian kapiler paru-paru. Nah, jadi ketika struktur eritrositnya berubah menjadi bulan sabit, otomatis fungsinya juga akan berubah. Yang tadinya di normal itu dia punya yang namanya beta globin normal, namun di sickle cell dia akan memiliki beta globin yang termutasi. Disebabkan karena apa? Tentu saja disebabkan karena adanya substitusi atau pergantian. Nah, sehingga pergantiannya itu membuat asam amino yang ada di susunan sekuennya menjadi berubah. Satu tok yang berubah, tapi efeknya bisa sangat luar biasa. Nah, efeknya apa kira-kira? Efeknya, orang yang terkena sickle cell anemia, dia akan mengalami kekurangan darah kayak gitu kan? Karena apa? Karena oksigen yang diangkut oleh si eritrositnya tidak bisa maksimal. Kalian lihat, dengan bentuk eritrosit yang sifatnya itu bulat bunder kayak gini, dia bisa mengangkut 4 molekul oksigen. Tapi kalau udah bentuknya bulan sabit, mungkin dia hanya bisa ngambil 1 oksigen atau 2 oksigen. Nah, untuk mutasinya gimana? Oke, ngambil dari jurnalnya Nature. Nature.org. Nah, gitu. Ini adalah sumbernya ya. Nah, Nature sickle cell disease. Nah, ini dari jurnalnya. Oke. Di jurnal tersebut dituliskan susunan asam aminonya. Jadi ini adalah susunan asam amino yang ada di DNA, makanya dia masih pakai T. Kalau misalnya kalian mau mencari kodonnya ya wis T-ne gantiin tadi U kayak gitu ya kan. ATG, GTG, salah. Ya benar, GTG, CAC, GTG, CAC dan seterusnya itu adalah susunan normalnya. Susunan normalnya adalah terdiri dari startnya pasti dia selalu metionin ya kan. Jangan dilupakan. Metionin, valin, histidin, leusin, treonin, prolin, glutamin, lisin, serin, alanin, valin, treonin. Ternyata ketika terjadi mutasi di mana? Coba dilihat. Valin, valin, histidin, leusin, treonin, prolin, glutamin, valin. Oh, di sini ternyata perubahannya. Nah, di sini perubahannya. Perubahannya di mana? Adenin jadi timin. Nah, ini kira-kira perubahannya apa ya? Di sini ya. Ini perubahannya apa? AT. Purin jadi pirimidin. Berarti transversi. Nah, ada transversi di situ. Satu tok yang berubah, tapi bisa membuat susunan dari proteinnya berubah total. Nah, orang yang terkena sickle cell anemia itu pastikan kayak di ini ya, di hereditas ada yang dia itu dalam keadaan S besar, ada yang dalam keadaan pembawa sifat, ada yang kecil-kecil. Nah, yang ini pasti sifatnya letal, matek. Yang iki sing nggawa penyakit SCD, yang ini dia normal. Nah, distribusinya, maksudnya ini adalah penyebarannya. Untuk penyebarannya, kalian bisa mengamati nih yang ada di sini. Udah aku cantumkan grafik atau peta persebaran dari si sickle cell anemia. Birth with sickle cell anemia per 100.000 birth
dari tahun 2015. Kalau yang dilihat, yang hijau itu kan 0. Yang hijaunya agak muda lagi dari hijau yang pertama 1 sampai 25. Terus yang selanjutnya 26 sampai 50, 51 sampai 500. Ya oke. Yang diperhatikan adalah yang mulai gambarnya oranye atau yang gambarnya merah. Nah, ternyata persebarannya itu di sekitar sini kan. Teng. Ini kayaknya sekitar wilayah Sub-Sahara. Banyak sekali kasus dari sickle cell anemia itu ditemukan di Sub-Sahara. Ternyata meskipun sickle cell anemia itu bisa membuat kematian pada seseorang yang membawa gen double S gede, namun orang yang terkena sickle cell anemia dalam keadaan heterozigot itu lebih bertahan. Bertahan terhadap apa? Bertahan terhadap kasus malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum itu kan dia termasuknya protozoa. Protozoa yang memiliki sel inang atau host space-nya itu adalah sel darah. Nanti dia akan berkembang di sel darah. Yang jadi sasaran dari Plasmodium falciparum itu adalah eritrosit yang keadaannya normal. Jadi kasus malaria itu kan benar-benar endemik. Kasus malaria endemik di Sub-Sahara. Nah, berarti untuk supaya menyelamatkan, ini agak lucu sih menurutku ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena malaria, maka kita bisa berharap ya udah aku terkena sickle cell aja daripada terkena malaria. Terus kerugiannya gimana Mbak? Ya sama-sama rugi, nggak ada yang untung karena semuanya juga sama-sama membuat organismenya menjadi mati kayak gitu kan. Tapi adanya kasus sickle cell anemia disease itu juga merupakan hasil adaptasi oleh leluhur-leluhur yang ada di Sub-Sahara supaya mereka bisa bertahan hidup dari kematian yang disebabkan malaria. Tragis banget gak sih? Kalau misalnya kalian ada di suatu tempat punya 2 pilihan, tapi pilihannya itu sama-sama merugikan. Kalian cuma dikasih pilihan. Kamu mau terkena malaria atau terkena sickle cell anemia? Kan nggak ada yang menguntungkan ya. Ini benar-benar ironi gitu lah ya. Tapi memang yang perlu diakui adalah leluhur-leluhur kita itu memang bisa survive karena mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim sehingga sifat yang menguntungkan itu akan diwariskan bagi para leluhur atau nenek moyang yang tinggalnya di bagian Sub-Sahara. Terkena malaria itu sesuatu yang sangat merugikan karena itu bisa menjadi pandemi ya kalau misalnya dia udah menyebar keseluruhan. Nah, tapi kalau memang lokasinya hanya di Afrika saja, itu kita sebut sebagai epidemi. Kasus malaria itu benar-benar epidemi di Afrika. Maka ada mekanisme adanya mekanisme mutasi menyebabkan munculnya adaptasi, dan ternyata adaptasi itu membuat para nenek moyang itu bisa survive, bisa hidup lama. Tapi ya itu, dia mengalami gejala-gejala anemia parah, anemia akut, dan parah-parahnya kalau misalnya dia membawa sifat double S gede, ya mati. Seru gak video kali ini? Seru kan ya? Ini adalah suatu yang semalaman aku mikir kayak ini sebenarnya untung apa rugi ya? Tapi ya memang itu adalah mekanisme alam memperbaiki dirinya, menjaga yang ada di dalamnya dan merawatnya gitu. Alam itu selalu dinamis. Jangan dikira alam itu diem aja. Oke. Jadi
Itu tadi adalah pembahasan tentang macam-macam mutasi yang ada di mutasi gen. Selanjutnya akan membahas tentang mutasi kromosom, tapi mutasi kromosom sepertinya agak panjang ya, karena kita perlu menjabarkannya satu-satu, tapi ya udah nggak apa-apa. Selama kalian masih mau dan masih memiliki keinginan kuat, kalian akan bisa memahami itu dengan mudah kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Lagi-lagi kalau misalnya kalian suka sama apa yang Mbak Isa jelasin, kasih respon dong biar Mbak Isa tahu kalau emang kalian lihat. Kalian bisa like aja. Nggak perlu di-subscribe juga nggak apa-apa, karena tujuan Mbak Isa di sini adalah untuk membagikan ilmu. Dan kebetulan kan abis ini kalian akan libur sekolah tuh. Aku nggak ingin membiarkan kalian leha-leha. Sebenarnya itu sih jahat ya. Aku nggak pengen melihat kalian itu terlalu terlena. Jadinya Mbak Isa siapkan materi supaya kalian bisa tetap belajar dan berkomunikasi lewat suara Mbak Aisyah aja. Tapi kalian masih bisa ngubungin Mbak Aisyah meskipun lesnya libur. Tenang aja, neutron selalu tersedia buat kalian dimanapun kalian berada dan tentornya bakal stay. Asal jangan ngechat jam 12 malam. Itu udah bukannya nggak mau bales ya, bukannya nggak mau respon cepat, tapi ya kan ada jam tidur. Kita kan makhluk diurnal, aktivitasnya di pagi sampai siang hari, malamnya tidur. Jadi begadang itu tidak baik. Oke, jangan lupa pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya.